Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ada 4 jenis kendala yang mengganggu seseorang berada di jalan ibadah. 1. Rezeki dan tuntutan nafsu. 2. Ragu dan khawatir. 3. Qada. 4. Musibah dan kesulitan hidup. Mari kita bahas kendala-kendala itu satu persatu. Pertama, rezeki dan tuntutan nafsu. Untuk mengatasi kendala rezeki ini, sebenarnya cukup bagimu dengan bertawakal, yaitu engkau pasrahkan kepada Allah urusan sumber rezeki dan kebutuhanmu dalam semua keadaan. Ada 2 alasan kenapa engkau harus bertawakal. Pertama, agar engkau bisa berkonsentrasi penuh dalam beribadah dan berbuat kebaikan lainnya. Sebab, orang yang tidak bertawakal, berserah diri, pasti lahir dan batinnya lebih sibuk pada urusan mencari rezeki dan kebutuhan duniawi lainnya daripada ibadah kepada Allah. Ia gunakan tubuhnya untuk bekerja sepanjang hari guna memperoleh nafkah, sedang hati dan pikirannya senantiasa memikirkan rezeki dengan rasa was-was dan curiga. Padahal, ibadah itu membutuhkan konsentrasi hati dan tubuh, sementara konsentrasi itu tak bakal terwujud kecuali pada orang-orang yang memasrahkan diri. Orang yang lemah hatinya tidak akan tenang dalam beribadah, kecuali setelah ia memperoleh rezeki. Guruku, Abu Muhammad, sering berkata, hanya ada 2 tipe manusia yang sukses di atas bumi ini. Yang satu adalah manusia yang berani, dan lainnya adalah manusia yang bertawakal kepada Allah. Perkataan ini mengandung makna yang dalam dan menyeluruh. Orang yang berani, bila hendak melakukan sesuatu akan mengandalkan ambisi dan keberanian semata. Ia tidak mempedulikan rintangan dan bahaya yang menghadang, atau bisikan hati yang bisa melemahkan. Sehingga semuanya berjalan tanpa kendali. Sedangkan orang yang tawakal akan melakukan sesuatu atas dasar kekuatan dan pandangan yang tajam, basyirah, serta keyakinan yang sempurna pada janji Allah Ta'ala. Untuk itu ia tidak mundur terhadap manusia yang menakut-nakutinya, dan pada setan yang membisikkan tipu daya kepadanya. Hingga ia pun mencapai tujuannya, dan memperoleh apa yang diinginkannya secara sempurna. Adapun orang yang memiliki perangai yang lemah, maka selamanya ia berada antara kondisi tawakal dan kebimbangan, kelemahan, serta kebingungan. Seperti keledai yang berada dalam kandang atau ayam di dalam sarangnya, di mana mereka menanti-nanti pemberian dari pemiliknya. Jiwanya beku, tak mampu memikirkan hal-hal yang mulia. Tidakkah engkau melihat para pemburu dunia yang penuh ambisi? Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menyaksikan 2 pasukan bertempur di Perang Siffin, lalu berkata, siapa saja yang menginginkan kedudukan penting, maka pasti akan menghadapi kesulitan dan tantangan berat. Sementara para saudagar, pedagang, akan menempuh perjalanan jauh yang penuh bahaya, baik di daratan maupun di lautan. Mereka pasrah dengan 2 pilihan hidup, hilang nyawa atau mendapat keuntungan. Dengan sikap seperti itu mereka mendapatkan keuntungan besar berupa harta yang berlimpah. Adapun para pemilik toko yang berhati lemah dan kurang keberanian, hatinya selalu bergantung pada diri dan harta. Sehingga ia hanya mondar-mandir dari rumah ke tokonya sepanjang usia. Tapi ia tidak mencapai kedudukan mulia seperti para raja, tidak pula keuntungan yang sangat besar seperti para saudagar, yang berani menerjang mara bahaya. Jika ia mendapatkan keuntungan dagangan 1 dirham, maka itu sudah sangat cukup baginya. Hanya itulah yang ia ketahui, dan kepadanya ia bergantung. Inilah panggung dunia dan orang-orang yang menyukainya. Adapun orang-orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka modalnya adalah tawakal. Ia tak mau menggantungkan hidupnya kepada hal-hal duniawi. Dengan rasa tawakal itu mereka beribadah kepada Allah secara khusyuk. Mereka mengasingkan diri dari manusia, tegar berjalan di muka bumi, menerobos lembah-lembah curam, serta tinggal di gunung-gunung dan bukit-bukit. Mereka pun menjadi orang-orang kuat dalam ibadah, pemangku-pemangku agama, dan manusia yang terbebas dari belenggu dunia. Mereka, orang yang bertawakal tanpa ragu, adalah raja yang sebenarnya di bumi. Mereka pergi kemana saja mereka mau, singgah dimanapun mereka suka, untuk keperluan ibadah dan ilmu. Tidak ada yang merintangi mereka, dan tidak ada penghalang di hadapan mereka. Semua tempat bagi mereka adalah sama. Semua zaman bagi mereka adalah sama. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ingin menjadi orang terkuat, maka hendaknya ia bertawakal kepada Allah. Siapa saja yang ingin dirinya menjadi orang yang paling mulia, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah.
Dan siapa saja yang ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaknya ia lebih percaya dengan apa yang berada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Kedua, meninggalkan tawakal itu sangat membahayakan iman kita. Bukankah Allah Ta'ala telah menyertakan rezeki kepada makhluknya? Sehingga dia berfirman, "Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, kekal, yang tidak mati." Al-Furqan, ayat 58. Juga firman-Nya, "Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal, jika kalian benar-benar orang yang beriman." Al-Maidah, ayat 23. Maka dari itu, siapa saja yang tidak memandang kepada firman-Nya, tidak merasa cukup dengan janjinya, tidak tenang dengan jaminannya, dan tidak puas dengan pembagiannya, kemudian tidak memperhatikan atas apa yang menjadi perintahnya, janji serta ancamannya, maka lihatlah bagaimana jadinya ia, dan ujian apa yang bakal dijalani akibat sikapnya itu. Dan ini, demi Allah, merupakan musibah yang amat berat. Sebab kita telah lalai kepadanya. Dan Hasan al-Bashri berkata, Allah Ta'ala melaknat kaum yang tidak mempercayai janjinya dalam soal rezeki. Uwais al-Qarni mengatakan, Allah tidak akan menerima ibadah dan ketaatanmu, meskipun itu sebanyak ibadah seluruh penghuni langit dan bumi, sampai engkau percaya kepada jaminannya. Seorang sahabat saya menuturkan bahwa dalam mimpinya, dia melihat seorang yang saleh, dan kemudian bertanya keadaannya. Apakah engkau selamat karena imanmu? Orang saleh itu menjawab, iman hanya menyelamatkan orang-orang yang juga bertawakal kepadanya. Marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Dia memperbaiki kita dengan anugerahnya, dan tidak menyiksa kita, walau sebenarnya kita memang pantas untuk disiksa. Sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengasih, dari yang paling pengasih. Kedua, ragu dan khawatir. Untuk mengatasi rasa ragu dan khawatir ini, cukuplah bagimu dengan melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dalam terminologi suluk itu, dikenal dengan istilah tafwid. Ada dua alasan yang mengharuskan kita berserah diri kepada Allah dalam segala urusan. Pertama, dengan menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Sebab, jika perkara yang engkau hadapi itu masih samar baik dan buruknya, bisa menyebabkan hatimu cemas dan kalut. Engkau tidak tahu apakah engkau akan jatuh pada kebaikan atau kerusakan. Apabila engkau menyerahkan urusan itu seluruhnya kepada Allah Ta'ala, maka engkau akan tahu bahwa engkau tidak akan jatuh kecuali pada kemaslahatan dan kebaikan. Maka, engkau pun merasa aman dari bahaya, mudarat dan penyimpangan, serta merasakan ketenangan hati seketika itu. Ketenangan, keamanan dan kelegaan hati ini adalah keuntungan yang besar bagimu. Kedua, sikap berserah diri itu akan mendatangkan kebaikan di masa mendatang. Manusia banyak menghadapi perkara yang samar, hingga sulit disikapi dengan mudah. Banyak perkara yang nampak baik ternyata buruk, tak sedikit pula racun yang berbentuk madu. Padahal engkau tidak mengetahui akibat dan rahasia-rahasia yang terkandung di balik semua itu. Maka, apabila engkau ingin suatu hal berjalan sesuai keinginan dan rencanamu sendiri, niscaya engkau akan jatuh dalam kegagalan yang kadang tidak engkau sadari. 3. Qada Allah. Sebagai seorang hamba Allah, kita harus ikhlas menerima qada, keputusan Allah, apapun bentuknya, agar engkau dapat tenang dan berkonsentrasi penuh dalam beribadah kepada Allah. Sebab, jika engkau tidak bersikap rela dengan qadanya, maka hati dan pikiranmu akan terus dipenuhi oleh rasa cemas dan ragu-ragu. Engkau akan selalu bertanya, mengapa demikian? Dan mengapa itu yang terjadi? Bila hati ini sudah dipenuhi perasaan dan pikiran yang mengganggu, maka bagaimana mungkin bisa tenang dan khusyuk beribadah? Bila hatimu yang cuma satu itu telah disesaki dengan berbagai urusan dunia, lantas mana tempat yang tersisa untuk berzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya, serta memikirkan akhirat? Kemarahan terhadap qada bisa mendatangkan murka Allah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa salah seorang nabi mengadukan kepada Allah atas sebagian penderitaan yang ia alami. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau mengadu, komplain, kepadaku, sedangkan aku bukanlah zat yang memiliki celah dan dapat diajui keberatan? Mengapa engkau kesal dengan qadaku terhadap dirimu? Apakah engkau menginginkan aku mengubah dunia demi engkau? Atau aku mengubah lauhul mahfuz karena engkau? Lalu aku memutuskan apa yang engkau inginkan, bukan apa yang aku inginkan?
Dan yang kemudian terjadi adalah apa yang engkau sukai, bukan yang aku sukai? Maka demi kemuliaanku, jika hal ini terlintas di benakmu untuk kedua kalinya, maka aku benar-benar akan mencabut pakaian kenabian darimu, dan aku tanpa ragu akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Kisah tersebut baru menggambarkan orang yang mengadu satu kali saja. Maka, bagaimana dengan orang yang kesal terhadap Allah sepanjang usianya? Bagaimana pula dengan orang yang mengadu kepada selainnya? Dan seterusnya. Maka, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan nafsu kita dan dari keburukan perbuatan kita, serta kita memohon kepadanya agar memaafkan kita, mengampuni keburukan adab kita, dan memperbaiki perilaku kita. Sesungguhnya, Dia Maha Pengasih dari yang paling pengasih. Keempat, musibah dan kesulitan hidup. Untuk mengatasi kendala yang disebabkan oleh musibah dan kesulitan hidup yang menimpa, cukup bagimu untuk bersabar. Bersabarlah dalam semua ikhwal kehidupan. Sebab, orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala pasti menghadapi berbagai kesulitan, ujian dan musibah. Ingatlah, dunia ini tempat ujian. Maka siapa saja yang berada di dalamnya pasti akan mendapatkan ujian dengan berbagai kesulitan dan musibah. Misalnya musibah kematian pada keluarga, saudara, kerabat, dan para sahabat kita. Juga musibah yang bisa menimpa diri sendiri, seperti penyakit dan kelaparan. Bisa juga musibah terhadap kehormatan kita, misalnya dibunuh, disakiti, dihinakan, dijadian sasaran, diceritakan kejelekannya dan dibohongi. Musibah kehilangan dan bangkrut terhadap harta yang kita miliki. Seseorang mungkin merasa amat terpukul dan sedih dengan salah satu jenis musibah, tapi tidak terlalu sedih dengan musibah lainnya. Apapun yang terjadi, diperlukan kesabaran dalam menghadapi semua jenis musibah yang menimpa kita. Kalau kita tidak mampu bersabar, maka kesedihan yang berlarut-larut itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam beribadah. Allah Ta'ala telah memberitahu kita melalui firman-Nya bahwa kita akan menjumpai berbagai bentuk cobaan, musibah, dan akan menguji kita dengannya. Kalian sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan diri kalian. Dan, juga, kalian sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, serta dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak, yang menyakitkan hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ali Imran, ayat 186. Al-Fudail bin Iyad berkata, siapa saja yang bertekad untuk menempuh jalan menuju akhirat, maka hendaknya ia mempersiapkan diri terhadap 4 perkara. Maut putih, maut merah, maut hitam, dan maut hijau. Maut putih adalah kelaparan. Maut hitam adalah ejekan dan hinaan manusia lain. Maut merah yaitu melawan setan, sedangkan maut hijau adalah cobaan-cobaan yang datang silih berganti. Sifat sabar itu menahan hati dari jaza. Menurut para ulama, kata al-jaza bermakna mengungkapkan kegelisahan di dalam hati saat menghadapi kesulitan hidup. Ada juga yang berpendapat bahwa jaza adalah keinginan dan keluhan seorang hamba agar bisa segera keluar dari kesulitan yang ia derita. Sebaliknya, sabar menghentikan keinginan seperti itu. Di saat-saat kritis ketika didera musibah dan kesulitan hidup, seorang hamba hendaknya berpikir bahwa sikap gelisah dan tidak sabar tidak akan mengurangi atau menambah derita yang sedang ia alami. Juga tidak akan membuat jarum sejarah berubah maju atau mundur. Jadi, tidak ada gunanya bersedih hati atau meratapi musibah itu. Bahkan, tindakan tersebut justru lebih membawa bahaya atau mudarat daripada manfaat. Jalan terbaik untuk bisa mencapai derajat sabar adalah dengan mengingat janji-janji Allah Ta'ala. Dia telah berjanji akan memberi pahala pada para hambanya yang mampu bersabar dan tabah dalam menghadapi suatu musibah dan kesulitan hidup lainnya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.